Hai, selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran karena pada kesempatan ini sepertinya saya akan membutuhkan bantuan format video untuk menjelaskan materi ini. Melihat perkembangan kalian yang ada yang sebagai siswa saya, sepertinya memang harus didukung dengan bantuan video yang bisa membantu kalian mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya kalian. Nah, di sini video pembelajarannya terkait dengan dikhususkan pada materi karakter bukaan valve. Nah, karakter bukaan valve ini kita hanya menggunakan 4 jenis valve atau sehari-hari kalian sebutnya sebagai keran ya. Jadi 4 jenis valve yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan baik di kehidupan sehari-hari maupun industrial. Nah, sebelum memasuki materi pembelajarannya, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang kalian harus siapkan sebelum mengerjakan tugasnya kalian. Nah, yang pertama kalian siapkan terlebih dahulu busur derajat. Kalau kalian dapat yang satu lingkaran penuh seperti ini, berarti ini ukurannya 360. Tapi tersedia pula busur dengan bentuk setengah lingkaran, berarti dia cuman sampai 180 derajat, tapi tidak apa-apa, keduanya bisa digunakan. Kemudian kita butuh jangka. Nah, jangka ini digunakan untuk membuat lingkaran. Nanti kita kalau memang kita butuh presisi dalam membuat lingkaran, berarti kalian sisa mengukur jarak antara pensil dan jarumnya ini untuk menentukan jari-jarinya, besar jari-jari. Kemudian kalian akan butuh penggaris, pensil, pulpen, penghapus, silahkan disiapkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya mungkin memberikan sedikit contoh cara penggunaan dari kedua alat utama kita, ya, ini jangka dan busur derajat. Seperti ini, jangka kan digunakan untuk membuat lingkaran. Jadi kalian siapkan kertas dulu, ini hanya simulasi ya. Nah, kalau kalian ingin membuat lingkaran seperti ini, kalian bisa menentukan berapa jari-jari yang kalian inginkan. Misalnya, kalian mau membuat lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Jadi jarak antara pensil dan jarumnya disesuaikan 2 cm. Nah, ini jari-jari ya. Nah, sekarang kita buat dulu lingkarannya. Semoga jelas ya di kamera. Jadi sangat mudah, seperti ini. Jadi kalian sisa membuatnya tertumpu pada jarum, dan akhirnya kalian akan mendapatkan satu lingkaran utuh dengan jari-jari 2 cm atau dengan kata lain diameternya 4 cm. Sudah? Nah, sekarang saya akan membuat lingkaran yang lebih besar untuk membantu untuk keperluan mempelajari si busur tadi. Saya buat lingkaran yang besar ya. Nah, dari lingkaran besar ini saya mencoba menarik satu garis lurus dari pusatnya. Jadi saya berikan tanda pusatnya. Jadi saya memberi tanda pusat lingkaran yang bekas jarum tadi. Kemudian saya tarik satu garis lurus ke bagian pinggirnya, satu saja. Nah, seperti ini. Semoga jelas. Nah, sekarang busur derajat ini digunakan untuk mengukur berapa derajat kita bisa menentukan berapa derajat selisih dari dua buah garis seperti itu. Nah, tapi yang kalian harus perhatikan adalah titik tengahnya.
Seperti itu ya. Jadi setiap busur derajat pasti dilengkapi dengan titik tengah, dan itulah bagian yang kalian harus perhatikan. Even yang seperti ini dia punya titik tengah, dan itulah yang harus kita himpitkan dengan bagian tengah lingkaran yang kita buat. Seperti itu. Jadi saya coba pakai yang ini ya. Misalnya saya mau membuat 20 derajat dari garis ini, garis dasarnya kita. Jadi kita mencari titik nolnya. Nah ternyata ada 2 titik nol untuk busur ini, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Tapi terserah saja ya, ini hanya pengaturannya. Lihat, 0 sampai 190, di sini juga 0 sampai 90. Jadi kalian cermati saja susunan angka-angka yang ada di busur derajat ini. Kalian tentukan titik nolnya lebih dulu sebelum memulai. Himpitkan bagian tengah dari busur tepat pada bagian tengah dari lingkaran. Kemudian tentukan 20 derajat dari garis dasar kita di mana. Cari angka 20-nya. Angka 20-nya dari 0 tadi. Nah, dia ada di sebelah atasnya. Kalau kalian mau bergerak ke bawah bisa juga, karena ada angka 20 juga di bagian bawah. Tapi saya coba bergerak ke atas ya. Dengan saya coba kasih warna yang lain ya, supaya lebih terlihat jelas. Jadi 20 derajat ya. 20 derajat, cari titiknya. Kemudian setelah menemukan titiknya, kalian bisa menghubungkannya. Garis titik di luar lingkaran ini yang sudah menentukan 20 derajat, kalian sisa menghubungkan pada pusat lingkaran. Maka dengan demikian, kalian perhatikan di sini terdapat sudut. Akan terbentuk sudut antara garis dasar kita dengan garis yang dibuat 20 derajat. Dan inilah sudut yang dimaksud sebagai sudut 20 derajat. Sudut antara garis dasar dengan garis yang kita buat tadi. Caranya ya seperti tadi, kalian perhatikan, himpitkan garis titik tengahnya dengan garis dasar, kemudian cari angka yang menunjukkan sudut yang kita hendak gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan penggunaannya dalam menentukan karakter bukaan dari suatu valve. Jadi kita pilih salah satu valve dulu. Saya pilih yang paling sulit lebih dulu. Jadi kalian siapkan kertas A4, terus kalian lengkapi dengan margin menggambar teknik. Karena posisinya bakal potret, berarti di atasnya 2, kiri kanan bawah 0,5 cm. Nah setelah itu, ini aturan yang saya pakai tidak baku ya. Untuk lingkaran-lingkaran, untuk jarak lingkaran, jari-jari dan diameternya itu kalian bisa variasikan tergantung dengan posisi kertasnya kalian. Tapi saya lebih senang ketika base-nya itu, lingkaran dasarnya kita gunakan yang agak besar. Jadi seperti ini. Kalian sudah pelajari bahwa valve yang jenis gate itu, atau kalian sebutnya sebagai gate valve, dia akan terbuka penuh, 100% terbuka jika kalian sudah melakukan putaran sebanyak 6 kali. Berarti ketika kalian menggambar untuk mengetahui karakter bukaannya, berarti kalian butuh 6 lapis atau 6 lingkaran secara berurutan dari kecil sampai besar. Nah, untuk lingkaran yang paling kecil saya gunakan 3 cm lebih dulu. Nah, 3 cm ini sebenarnya tidak ada aturan ya. Yang ada aturan adalah bahwa harus untuk gate itu harus 6 lingkaran, seperti itu. Jadi untuk ukurannya sebenarnya ukuran lingkarannya sebenarnya tidak sampai diatur sedetail itu. Nah, sekarang saya contohkan ya. Untuk lingkaran paling dalam berjari-jari 3 cm atau berdiameter 6 cm, sama saja ya.
Lingkaran pertama selesai. Bagaimana dengan lingkaran kedua? Saya ambil jeda 1 cm dari lingkaran dasar. Jadi saya tambah 1 cm ya. Jadi naik ke 4. Kalian bisa pakai jeda 0,5 atau 1. Yang penting saya sarankan adalah jedanya itu dengan jarak yang sama supaya hasil lingkaran yang kalian tumpuk nanti dia jadi lebih rapi. Dan yang kalian harus perhatikan juga, titik tumpuan yang digunakan itu hanya 1. Jadi yang kalian gunakan waktu lingkaran awal sama dengan yang kalian gunakan lingkaran berikutnya. Jadi pusat lingkaran hanya 1. Nah, sekarang kita sudah punya 2 lingkaran secara berurutan. Hal ini kalian lakukan secara berturut-turut hingga kalian memperoleh 6 lingkaran. Jadi saya tambah lagi ya, tadi sudah 1 cm, naik lagi 1 cm. Dengan titik tumpuan masih sama. Sepertinya bergeser ini. Kita sudah punya 3, lakukan hingga 6. Sekarang saya sudah sampai lingkaran kelima. Dilanjutkan saja terus menerus sampai kalian menyelesaikan lingkaran ke-6. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, gate valve itu memiliki 6 lingkaran secara berurutan. Oke, jadi itu clue-nya bahwa gate valve karakter bukaannya menggunakan 6 lingkaran secara berurutan. Saya lupa tadi memberikan kode untuk judulnya gate valve. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika sudah menyelesaikan 6 lingkaran ini? Sediakan busurnya. Kemudian himpitkan bagian tengahnya. Kalau kalian lihat, lingkaran yang saya buat di bagian paling luar alias lingkaran ke-6 ini, dia punya diameter atau sama besar dengan busur yang saya pakai. Jadi saya tinggal mencari perpotongan garis-garisnya. Jadi saya ambil seperti ini, 0 derajat. Saya ambil 0 derajat dari sini. 0 derajat, 90, 180, 270, dan ketika kembali ke titik tadi itu 360. Nah, sekarang kita sudah punya titik masing-masing di seperempat lingkarannya. Sekarang kita sisa menghubungkannya dengan titik tengahnya. Kalian untuk mempermudah kalian bisa pakai penggaris yang lurus, tapi saya pakai ini saja. Jadi setiap lingkaran, setiap garis lingkaran itu kita kode seperti ini. Nah, selesai yang ke atas, kita lanjutkan ke yang bawah. Dari pusat ke titik yang sudah kalian kode tadi. Kalau kalian mau, kalian bisa beri tanda plus di bagian tengah lingkaran. Selanjutnya
di sisi kiri kanannya juga dihubungkan. Lanjut. Sekarang ketika kalian sudah punya kode untuk setiap lingkaran, kita sisa menggunakan pulpen untuk menulis angka-angka yang akan ditaruh di bagian sini. Saya butuh pulpen. Nah, titik tumpuannya untuk get valve, posisi yang ada di rangkaian alat, itu posisinya ketika tertutup dia starting pointnya di sebelah atas. Jadi kita bisa menuliskan 0 derajat di bagian atas juga. Ini kertasnya menghadap saya ya, jadi bagian atasnya ada di sebelah sini. Nah, untuk membuka get valve ini, dia kan diputar. Tapi ketika kalian melakukan putarannya, yang harus diperhatikan adalah kalian harus memutarnya berlawanan arah dengan jarum jam atau arahnya ke sebelah kiri. Jadi dia dibukanya seperti ini, diputar ke kiri. Dan jadi setiap jeda ini bergeser 1/4 lingkaran, dia memiliki selisih 90 derajat. Jadi kalau valve-nya diputar ke kiri sampai 1/4 lingkaran, berarti kita sudah memperoleh sudut 90 derajat. Jadi di titik ini kalian kode sebagai 90 derajat. Jangan lupa ya kode derajatnya. Nah, selanjutnya, jika dilanjutkan ke bawah, berarti selisihnya juga 90. Jadi semua angka yang akan tertulis di lingkaran ini akan berjeda 90, 90, dan 90. Jadi jedanya tuh 90 derajat. Dari 90 ke 90 berarti kita punya angka 180 derajat. Seperti itu seterusnya. Atau dengan kata lain kalian ingat saja penjumlahan 90. Nah, dari sini setelah menempuh sampai 270 derajat, kita akan kembali ke starting point. Artinya kita telah melewati 1 kali putaran penuh di titik 360 derajat. Jadi keran itu sudah atau valve itu sudah terputar 1 kali putaran penuh. Nah, setelah sampai di titik ini, di titik 360 derajat, itu mengindikasikan bahwa kita sudah kembali pada titik starting point. Artinya kita sudah menyelesaikan 1 kali putaran. Jadi setelah melewati titik ini, kita sudah memasuki lingkaran kedua. Nah, berarti kita sisa melanjutkan angka 360 ini ditambah lagi dengan 90. Angka berapa itu? Kita dapat 450. Dilanjutkan lagi 540 derajat. Kemudian dilanjutkan lagi 630 derajat. Hingga kita mencapai kembali lagi di titik yang sama. Pada sudut 720 derajat. Atau dengan kata lain, kita sudah 2 kali, 1, 2 kali kembali ke titik 0. Artinya sudah 2 kali putaran penuh kita lewati. Dan setelah tergeser dari titik 720 berarti kita sudah masuk ke putaran atau lingkaran ketiga. Dan begitu seterusnya. Angka-angka selanjutnya sepertinya bisa ya dilanjutkan. Nah, ini sisa tugas kalian menyempurnakannya. Sedikit clue untuk tahu berapa angka pada titik maksimum setelah kita menyelesaikan 6 kali putaran, seperti ini. Putarannya ada 6 kali kan? Nah, sementara 1 kali putaran itu sudut yang terbentuk adalah 360 derajat. Jadi, jika kita menyelesaikan hingga ke
titik terakhir atau 6 kali putaran, kita akan memperoleh, silahkan dikali, dan hasilnya adalah 2160 derajat. Jadi jika valve ini atau gate valve ini sudah terbuka 100%, maka sudut yang terbentuk adalah 2160 derajat. Nah, sekarang tipe praktikumnya kita kan seperti ini. Kita akan menentukan persen bukaan dari suatu valve. Misalnya gate valve, kita akan buka beberapa persen bukaan. Yang saya tentukan adalah 5 bukaan, 5 jenis bukaan. Yang pertama 20%, yang kedua 40%, yang ketiga 60%, berikutnya 80%, dan terakhir 100%. Nah, jadi cara menentukan derajatnya masing-masing persen bukaan kita hitung tentunya. Kita mulai dari 20% dulu ya. 20% artinya 20/100. Jadi ketika kalian menghitungnya, buat menjadi pecahan seperti ini, dikali dengan derajat maksimum dari valve yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan kita pakainya gate valve, berarti derajat yang dipakai adalah 2160 derajat. Hasilnya, kalau kalian operasikan, kalian akan menghasilkan 432 derajat. Nah, inilah yang akan kita tentukan posisinya pada lingkaran-lingkaran ini. Langkah selanjutnya, kalian harus memperkirakan di mana letak 432. 432 kemungkinan besarnya berada di antara 360 dan 450. Jadi dia ada di sekitar sini. Dia lebih kecil dari 450 dan lebih besar dari 360. Kan kalau di sebelah sini tidak mungkin karena sudah lebih besar dari 450. Nah, sekarang bagaimana menentukan letak pasti dari 432 ini? Ada 2 opsi. Yang pertama, kalau kalian mengambil ini sebagai titik tumpunya, berarti 450 derajat dikurang dengan hasil tadi, 432. Hasilnya adalah 18 derajat. Atau kalian juga bisa menggunakan 360 sebagai titik tumpunya, tapi posisinya dibalik, 430 derajat yang dikurang dengan 360. Hasilnya lah 72 derajat. Nah, setelah mendapatkan angka ini, kalian sisa menentukan yang mana yang kalian akan gunakan sebagai base atau dasar mengukur derajatnya. Misalnya kalian akan mengambil titik tumpuannya 450, berarti ketika kalian menggunakan busur derajat, titik nolnya itu dihimpitkan ke sisi 450 tadi. Jadi bagian tengahnya tetap ya di bagian tengah lingkaran disamakan. Lalu titik nolnya di posisi 450. Nah, sekarang katanya kalau kalian menggunakan 450 sebagai titik tumpu, berarti hitung 18 derajat dari titik 450. 18 derajat artinya 10 skala ditambah 8. Jadi kalian tentukan saja di mana tepatnya 18 derajat itu menggunakan busur derajat. Di titik ini dikode dulu ya di bagian luar. Kemudian kalian hubungkan ke bagian dalam sini, lingkaran. Jadi dari titik pusat lingkaran menuju ke titik yang tadi kalian tentukan sebagai 18 derajat. Seperti ini. Nah, sudah. Tapi yang harus kalian perhatikan ketika menarik garis adalah, coba diperhatikan, saya tidak menariknya hingga ke lingkaran paling luar.
hanya sampai lingkaran kedua. Mengapa demikian? Karena 450 ini merupakan skala untuk lingkaran kedua. Ingat ya, tadi pertama lingkaran pertama itu 0 derajat sampai 360. Lebih dari 360 berarti dia sudah masuk lingkaran kedua. 432 kan ada di lingkaran kedua. Jadi ketika kalian menarik garis, itu juga hanya sampai pada lingkaran kedua. Nah, seperti itu. Nah, apa pula yang kalian gunakan dari 72 derajat hasil pengurangan 432 kurang 360? Itu gunanya kalau kalian ingin menggunakan titik tumpu 360. Tapi jika demikian berarti titik nolnya harus berada pada 360. Jadi tetap ya, himpitkan pada pusat lingkaran, kemudian pastikan yang tadi atas bawah kiri kanan tetap sejajar dengan kodenya. Kemudian yang 0 ini dihimpitkan dengan yang 360. Kemudian barulah dihitung 72 derajat dari titik ini. Jadi 72 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, lebih 2. Ternyata kalian akan menemukan titik yang sama. Tetap di sini. Jadi, walaupun kalian menggunakan 450 atau 360 sebagai titik tumpunya, posisi 432 derajat tetap di sini. Oke, makanya kalian bisa menempuh dua cara. Sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Saya gunakan 40 yang kedua. Jadi ini semua bilangan genapnya ya. 40% misal. Oke, kita lanjut ya. 40%. Berarti 40 per 100 dikali dengan 2160. Hasilnya 864 derajat. 864 derajat itu di mana? Oh ya, berarti saya lanjutkan dulu ya sebelah sini. (864) itu berada di antara, jadi langkah pertama yang pertama sekali kalian lakukan setelah mendapat ini adalah memperkirakan 864 itu posisinya di mana. Nah, kalau kalian lihat 864 kan lebih dari 810 dan kurang dari 900. Jadi dia ada di daerah sini. Dan kalian perhatikan dia di lingkaran keberapa? Dia berada di lingkaran ketiga. Jadi lebih cermat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi pengurangannya. Kalian bisa gunakan 900 dikurang 864 atau 864-nya yang dikurang dengan 810. Jadi di sini kalian akan mendapatkan 36 derajat dan 54. Nah, sekali lagi ya. Selanjutnya 60, 80 dan 100 silahkan tentukan sendiri. 36 derajat dari 900. Jadi kalau kalian mau pakai ini tumpuannya adalah 900. Nolnya himpitkan pada garis yang di bawah karena 900 mengarahnya ke bawah. Seperti itu. Jadi pastikan sebelum menentukan titik semuanya ada pada posisi yang seharusnya lurus. Katanya 36 derajat dari posisi sini. Jadi cari 30 kemudian tambah 6. Jadi di titik ini. Ya, atau 54 dari 810. Berarti nolnya di 810. 54. Jadi ya 0, 1, 2, 3, 54. Tetap di titik ini. Jadi walaupun kalian pakai ini atau ini, pasti akan ketemu di titik yang sama. Oke. Ya, sekarang kita hubungkan lagi titik tengah dengan garis ini. Tapi perhatikan, dia hanya sampai ke lingkaran ketiga.
Jadi jangan sampai kalian menariknya hingga ke lingkaran paling luar. Hanya sampai lingkaran ketiga ya. Nah, untuk kejelasan keterangan, biasanya saya tarik dari sini garisnya ke luar lingkaran. Nah, kemudian saya kode, tadi ini 40% ya. 40% dengan bukaan 864 derajat. Sama halnya juga dengan garis ini. Saya juga bisa tarik keluar seperti ini. Kemudian dikode dengan 20%, 432 derajat. Untuk 60, 80, dan 100 silahkan dilanjutkan. Tetap perhatikan sampai lingkaran mana kalian harus menarik garisnya. Ini untuk gate valve. Selanjutnya adalah valve yang juga memiliki karakter bukaan yang sangat mirip, tapi dia berbedanya diputarnya itu hanya 3 kali. Jadi untuk membuka posisi 100%-nya kita cuma butuh 3 kali putaran. Kalau ini kan 6. Jadi bedanya adalah kalian cuma menggambar 3 lingkaran saja. Oke, jadi saya ganti kertasnya. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami terus berkarya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video dari channel Nusa Edu. Klik like jika kamu suka video ini dan sebarkan jika merasa video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.